Ramalan Nostradamus, Satria Piningit akan muncul. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jioboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satria Piningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus itu adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Viswit dan Peter Lorre pada buku The End of the Millennium Prophecies 1992 menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religions yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama New World Religion atau agama baru di dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Trisula hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus dan jujur. Dan ketika larangan itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur, itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satria Piningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut, yang berarti kemunculannya itu di pertemuan 3 buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ke 3 pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolvens. Adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Michel Nostradamus yaitu salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Nostradamus adalah seorang warga Prancis keturunan Yahudi. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Viswit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 sampai 2001, pada ramalan Nostradamus tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah dunia. Tafsir ramalan Nostradamus mengarah pada seseorang pemimpin penyelamat dunia berasal dari Indonesia. Di antara tafsiran tersebut yaitu terletak di pertemuan 3 buah laut.
muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya dari pertemuan tiga laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Disebutkan dirinya akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang, menggembarkan timur dan barat. Kemunculannya menggembarkan timur dan barat, maksudnya kemunculannya akan menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Namun satu hal yang harus diaminkan, yakni semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang semata-mata benar selain beliau yang menciptakan kehidupan dan melenyapkan kehidupan itu sendiri. Selain misal Nostradamus, ada juga dalam negeri, yaitu ramalan Jangka Jayabaya. Tentang ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Sadra Piningit ini masih bikin penasaran orang. Jayabaya adalah salah satu raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 dan mempunyai gelar Sri Maharaja, Sri Warmeswara, Matusudana, Watarandita Parakrama, Dikjaya Utungga Dewa, Jaya Balancana. Jayabaya ini adalah sosok pemimpin yang adil dan juga visioner pada masanya. Salah satu yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah ramalannya. Raja Jayabaya berhasil membawa kembali kejayaan kerajaan Kediri yang terpecah belah di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Bali, yang berjudul Ratu Adil, Sadra Piningit, dan Zaman Edan. Sadra Piningit yang juga diartikan sebagai kesatria masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Sadra Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Sadra Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyatnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Sadra Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Sadra Piningit Sinisian Wahyu, Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Dalam ramalannya, Raja Jayabaya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan.